Oke, next untuk yang nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kita dikasih bilangan ganjil 9 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 selain angka 1 itu muncul tepat 2 kali. Nah, oke. Di sini kan kita mau bikin 9 angka ya. Berarti kita urutin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selain angka 1 kan munculnya 2 kali. Berarti si 2-nya keluar 2 kali, si 4-nya juga 2 kali, 8-nya juga 2 kali. Cuman di sini ada yang aneh. Nah, coba kalian hitung. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka, sedangkan kita butuh 9 angka. Berarti di sini nanti si 1-nya keluar sampai 3 kali biar pas jadi 9 angka. Nah, oke, sekarang kita udah dapat datanya. Tinggal kita cari banyaknya posisi ya. Nah, di sini kan dia mintanya angka ganjil ya. Karena angka ganjil berarti kita perhatikan yang belakang. Yang belakang ini harus ganjil. Karena dari 1, 2, 4, 8 yang ganjil cuman angka 1. Berarti ini harus diisi angka 1. Nah, karena satunya ada 3, berarti nanti yang belakang itu terisi ya 1 ya tetap. Karena apa? Dari ketiga-tiganya satunya nggak ada bedanya. Mau kalian pakai yang atas, yang tengah, yang bawah, nggak masalah. Mereka sama-sama angka 1. Oke, kalau udah, nah di sini kan kita mau ngacak 8 angka ya. Ini kan yang belakang udah pasti nggak bakal kita otak-atik lagi ya. Berarti kita tinggal acak 8 angka yang di depan. Nah, ingat, cara cepat buat ngacak 8 angka dari 8 itu tinggal langsung berapa? 8 faktorial. Nah, cuman ingat di sini ada masalah. Karena apa? Masalahnya ada angka yang kembar. Nah, anggap 1 tuh yang kita pakai tuh yang ini gitu ya. Ini udah gak kepake. Nah, di sini kita kan nemu ada 4 angka kembar ya. Si 1-nya ada 2, 2-nya ada 2, 4-nya ada 2, 8-nya ada 2. Karena apa? Mereka semua nanti harus ikut diacak. Oke, si kembar ini nanti bakal jadi pembagi. Nah, 1-nya ada 2 ya. Berarti dia 2 faktorial. 2-nya juga ada 2, 2 faktorial. Nah, 4-nya ada 2, 2 faktorial. 8-nya juga ada 2, berarti jadi 2 faktorial. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kerjain biasa aja. Nah, untuk 8 faktorial kita tahu ya, dia kan 8 kali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 per 2 faktorial kan 2. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu kan 16. Nah, ini nanti 16-nya bisa langsung dicoret sama 8 dan 2 habis ya. Berarti tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini nanti akan menghasilkan nilai 2520. Jadi untuk yang nomor 6 jawabannya yang A. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita dikasih CD itu sejajar dengan AE. Nah, ini kita gambar ya. Si CD ini sejajar dengan AE. Kita kasih tanda seperti gambar. Nah, titik B merupakan titik potong antara AD dan EC. Ini udah kita tahu titik B-nya di sini. Terus, nah, kita dikasih P-nya itu 37 derajat. Nah, ini bisa kita tulis di sini. 37 derajat. Nah, dan Q itu 56. Ini 56. Oke, maka nilai dari 2X. Nah, karena mereka ini sisi sejajar, si AE sama si CD, berarti ada sudut-sudut yang kembar. Yaitu siapa? Sudut C dengan sudut E, lalu sudut A dengan sudut D. Nah, ini disebut apa? Dalam berseberangan. Oke, ini bisa kita pisahin dulu untuk segitiga A, B, E. Ini bisa kita pisahin ya. Jadi segitiganya bakal jadi kayak gini. Nah, ini E, ini A, ini B, ini X. Nah, untuk si A-nya itu kan kita udah dapat nilainya 37.
7. Nah, si E-nya itu karena dia sama dengan sudut C, berarti si E-nya itu otomatis langsung 56. Oke, kalau udah dapat kayak ini, nah kita tinggal cari yang X. Ingat, untuk sudut luar segitiga, nah ini kan si X ini kan salah satu sudut luar segitiga ya, dia itu nanti sama dengan jumlah dua sudut dalam selain pelurusnya. Nah, pelurusnya kan yang ini, berarti yang dijumlah itu nanti sudut E sama sudut A. Berarti si X itu sama dengan 37 ditambah 56. Nah, 37 ditambah 56 kan 93. Nah, udah dapat kan nilai X, tapi tunggu dulu. Nah, yang ditanya itu yang 2X. Berapa sih nilai 2X? Berarti tinggal kita kaliin aja kan. Jadi untuk 2X-nya sama dengan 2 kali 93, berarti jadi 186. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 8 guys. Nah, di nomor 8 ini kita dikasih jumlah dua bilangan asli genap yang lebih kecil dari 9 adalah A. Nah, ini berarti si A-nya kita misalin X ditambah Y ya, dengan X dan Y itu bilangan genap kurang dari 9. Terus di sini si A-nya juga merupakan hasil kali dari dua bilangan prima guys. Berarti bisa kita misalin juga si A-nya ini P dikali Q dengan P dan Q itu bilangan prima. Nah, maka nilai A yang tidak mungkin, oke, berarti karena yang diminta itu yang tidak mungkin, berarti kita harus melanggar salah satu aturan atau keduanya. Tapi sebenarnya untuk melanggar salah satu aturan aja itu udah pasti bukan nilai A, kan gitu ya. Oke, kita cek untuk yang nomor 1. Di nomor 1 ini kita dikasih 10. Nah, 10 ini bener gak sih dia tuh jumlah bilangan genap yang kurang dari 9? Ada ya, karena dia dari 2 ditambah 8. Ada yang lain juga kan, ada juga 4 tambah 6, ada 6 tambah 4 dan seterusnya. Terus berarti syarat yang pertama dia udah memenuhi. Kalau udah, kita cek untuk syarat yang kedua. 10 ini harus hasil kali bilangan prima. Bener gak sih? Nah, ternyata dia juga hasil kali bilangan prima, yaitu 2 dikali 5. Dengan 2 dan 5 itu adalah bilangan prima. Berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Karena si nomor 1 ini memenuhi kedua persamaan, berarti dia A yang mungkin. Nah, tapi yang diminta itu yang nggak mungkin guys. Berarti yang nomor 1 ini salah. Nah, kalau yang nomor 1 salah, otomatis nomor 3 juga bakal ikut salah. Nah, jadi sekarang kita langsung bisa cek untuk yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita dikasih 12. Nah, oke. Ada nggak sih si 12 ini bilangan jumlah dari bilangan genap yang kurang dari 9? Tentu ada ya. Dia dari 4 ditambah 8. Dengan 4 dan 8 itu bilangan genap yang kurang dari 9. Berarti syarat yang pertama dia memenuhi. Oke, kita cek untuk syarat yang kedua. Si 12 ini harus hasil kali bilangan prima. Bener nggak sih? Nah, dia tuh nggak ada ya. Karena si 12 ini cuman bisa 1 kali 12, terus 2 kali 6, atau 3 kali 4. Nah, ini nggak ada yang dua bilangan prima sekaligus. Berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Karena nggak memenuhi, berarti pernyataan yang kedua ini dia nggak mungkin menjadi nilai A. Berarti yang nomor 2 ini benar. Nah, kalau yang nomor 2 benar, otomatis yang nomor 4 juga bakal ikutan benar guys. Jadi jawaban untuk yang nomor 8 itu yang C, dimana 2 dan 4 aja yang benar. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk nomor 9. Nah, di nomor 9 ini kita ketemu soal yang sering kita kerjain ya, yaitu mencari posisi. Nah, di sini titik A kita itu dikasih 2, A terletak di dalam. Nah, ini harus kita lingkaran ini, harus kita garis bawain di dalam lingkaran X kuadrat. Nah, ini kita tulis dulu persamanya. X kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 7. Nah, nilai A yang mungkin adalah, nah, karena si A ini kan merupakan suatu koordinat ya, si A ini si A nya kita tulis dulu aja deh. A nya itu 2, A. Nah,
ini kan koordinat X, Y ya. Nah, ini kita tulis X, Y. Oke, karena dia maunya di dalam, ingat berarti nilai koordinatnya dia harus lebih kecil dari jari-jarinya, lebih kecil atau sama dengan. Nah, jadi persamaannya ini bisa langsung kita masukin aja ya. Jadi, nah si X-nya itu 2, Y-nya itu yang A, berarti persamaannya bakal berubah jadi 2 kuadrat ditambah, nah Y-nya A min 2 kuadrat. Nah, ini nanti apanya 7. Nah, dari sini kan kita tinggal masukin nilai A-nya aja, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari sama dengan. Nah, dari sini untuk opsi yang 1, nah di yang 1 ini kan kita punya angka 1 ya. Oke, kita masukin aja coba A-nya 1, berarti dia bakal jadi, nah ini 2 kuadratnya kan 4 ditambah 1 min 2 kuadrat. 1 min 2 itu kan min 1, kalau dikuadratin itu 1 ditambah 4 kan 5, dia nanti bakal lebih kecil dari 7. Karena nilainya lebih kecil dari 7, berarti nomor 1 menjawab benar. Nah, kalau 1 benar, otomatis nomor 3 juga benar. Nah, terus kita cek yang nomor 2 ya. Untuk nomor 2, di nomor 2 ini kita dikasih nilai 2 untuk A-nya. Berarti dia nanti bakal jadi 4 ditambah 2 min 2 kuadrat. Nah, ini 2 min 2 itu kan 0 ya. Jadi 0 dikuadratin ya 0, terus ditambahin 4 dia 4. Nah, 4 itu lebih kecil dari 7. Berarti si nomor 2 juga menjawab dengan benar. Nah, kalau udah kita cek terakhir yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 sendiri itu kan A-nya 4. Berarti kalau kita masukin nanti 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 min 2 kuadrat. Nah, 4 dikurangi 2 itu kan 2, dikuadratin 4 ya. 4 tambah 4 8. Nah, dia udah lebih besar dari 7. Berarti dia nanti titiknya akan ada di luar lingkaran, guys. Berarti yang nomor 4 ini salah. Nanti jawabannya yang A. Nah, ini tipe harusnya ini A, B, C, D, E gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang A, yaitu 1, 2, dan 3 aja yang benar, guys. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 10. Nah, di nomor 10 ini kita dikasih soal pada garis bilangan posisi pecahan 2B di sebelah kiri A per 5. Nah, dari sini kalau kita bikin garis bilangan si 2 per B-nya itu kan sebelah kiri, berarti dia bakal lebih kecil dari A per 5. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa bikin persamaannya jadi 2 per B itu kurang dari A per 5. Nah, yang ditanyakan itu nyari kuantitas P dan Q itu siapa sih yang lebih besar kan kayak gitu. Nah, dengan P-nya itu 4A dan Q-nya 3B. Berarti paling enggak kita harus tahu si A sama si B-nya. Cuman kalau dari persamaan yang dikasih, seandainya kita kali silang, dia kan menghasilkan 10 kurang dari A sama B. Nah, di sini si A sama B-nya itu berada di posisi yang sama. Nah, dan di sini kan ada 2 variabel dengan 1 persamaan aja. Berarti kalau misalkan variabelnya 2 kan harusnya persamaannya juga ada 2 ya paling enggak. Nah, atau paling enggak kalian tuh dikasih memang persamaan itu kelipatan dari yang ditanyakan. Kan yang ditanyakan itu 4A dan 3B, dan yang diketahui itu AB, itu kan nggak nyambung ya, bukan kelipatan juga. Berarti dari sini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma stuck sampai 10 itu kurang dari AB, atau AB-nya lebih besar dari 10. Habis itu A sama B-nya kita nggak tahu berapa. Nah, kalau memang udah nggak bisa diapa-apain lagi, pasti jawabannya yang D, dimana informasi yang diberikan itu gak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas, guys. Gimana? Gampang kan?